Liga Akbar minta Ibtu Rudiana jujur, kasihan sama Vina dan Eki. Satu di antara saksi mata kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Liga Akbar, meminta Ibtu Rudiana untuk mengungkapkan kejujurannya. Sebagaimana diketahui, Liga Akbar menarik semua pernyataan kesaksiannya dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, Liga Akbar juga membongkar kebohongan yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana, yang tak lain adalah ayahanda Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Liga Akbar kali ini menyinggung Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki, yang pada saat tahun 2016 memintanya menjadi saksi kasus Vina Cirebon. Ia meminta kepada Ibtu Rudiana untuk menceritakan kejadian 8 tahun lalu itu secara jujur. Ingin kejujurannya, Ibtu Rudiana, kasihan sama almarhum Eki dan Vina, dan juga kasihan lagi keluarga Vina dan terpidana, ungkap Liga Akbar. Di sisi lain, usai jujur jika BAP yang dijadikan bahan dalam persidangan kasus Vina Cirebon adalah rekayasa penyidik, kini Liga Akbar terusik. Telepon pribadi hingga rumah Liga Akbar sempat didatangi orang tak dikenal. Akan tetapi sebelum pemeriksaan ada beberapa telepon dan ada yang mendatangi rumahnya. Ucap kuasa hukum, Yudia Alamsyah, dilihat tribunnewsbogor.com dari tayangan iNews TV, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Untuk mencegah adanya intimidasi, tim kuasa hukum Liga Akbar bergerak cepat untuk mengevakuasi kliennya dari rumah. Kami khawatir setelah adanya pemeriksaan, akan ada intimidasi dan ancaman. Makanya kami kuasa hukum memindahkan Liga Akbar, jelasnya. Yudia pun berharap LPSK dapat membantu memberi perlindungan terhadap Liga Akbar. Klien kami ini riskan, soalnya Liga Akbar mencabut keterangannya. Kami memohon suatu perlindungan, bukan hanya dari kuasa hukum tapi dari negara, tegasnya. Permohonan sudah diajukan. Kami sudah bertemu perwakilan LPSK. Semoga perkembangannya cepat rampung, sambungnya. Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi, mengungkapkan Propam Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan pada ayah Eki, Ibtu Rudiana. Diketahui, Eki dan kekasihnya, Vina, sama-sama menjadi korban pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Menurut Arianto, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini telah menjadi atensi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Oleh karena itu, polisi kini tengah gencar mencari fakta kasus kematian Vina dan Eki yang sudah 8 tahun berproses dan belum terungkap sepenuhnya. Arianto menyebut, Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Ibtu Rudiana pun telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri, tapi hasilnya masih belum bisa diekspos ke publik. Ini menjadi atensi khusus Kapolri. Beliau perintahkan untuk Propam, Irwasum turun. Jadi sudah memeriksa Ibtu Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspos. Tapi yang jelas sekarang ini proses yang dilakukan oleh Polda adalah kelanjutan daripada proses yang dulu dianggap sudah tuntas tapi dianggap bermasalah, kata Arianto, dilansir Tribun Jakarta, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Lebih lanjut, Arianto mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan Propam Polri pada Ibtu Rudiana. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Liga Akbar bongkar fakta bahwa ia sempat bertemu dengan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah dari korban pembunuhan, Eki. Adapun pertemuan Ibtu Rudiana dengan Liga Akbar tersebut terjadi setelah kejadian pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Liga Akbar akui dapat tekanan saat BAP kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengungkapkan tekanan yang dialaminya saat diperiksa penyidik kasus kematian Vina Cirebon dan kekasihnya Eki tahun 2016. Pada saat itu, Liga Akbar menyatakan tidak mengetahui kronologis kematian dua sejoli tersebut. Namun, ia mengaku dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan, BAP, yang seolah-olah menunjukkan bahwa ia mengetahui detail kejadian. 8 tahun kemudian, saya merasa perlu mengoreksi dan mencabut keterangan BAP tersebut, ujar Liga, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa saat pemeriksaan, ia merasa tertekan dan bingung karena tidak didampingi oleh kuasa hukum. Liga menceritakan kepada media bahwa penyidik menanyakan detail kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, seolah-olah ia mengetahui semua peristiwa tragis tersebut. Penyidik bertanya seakan-akan saya tahu apa yang terjadi dengan Eki dan Vina. Padahal saya tegaskan berkali-kali bahwa saya tidak tahu, ucapnya. Liga menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut hanya dilakukan sekali dan banyak dari pernyataannya dalam BAP yang tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. Pemeriksaan hanya dilakukan 1 kali dan banyak pernyataan saya yang sebenarnya tidak tahu ditulis seakan-akan saya tahu, jelas dia. Ia merasa bingung dan tertekan saat itu, terutama karena tidak didampingi oleh kuasa hukum. Akibat tekanan tersebut,
Liga akhirnya terpaksa menandatangani BAP meskipun awalnya menolak berkali-kali. Sebelumnya, Liga juga menceritakan tentang penjemputannya oleh polisi tanpa pemberitahuan resmi untuk menjalani pemeriksaan. Ia dijemput sekitar pukul 18.00 sampai 19.00 WIB di rumahnya, hanya beberapa hari setelah kematian Eki dan Vina. Liga juga mengungkapkan bahwa sebelum penjemputan, ia sempat bertemu dengan ayah Eki, Rudiana, yang menanyakan detail tentang pakaian yang digunakan Eki saat kejadian dan apakah Eki pernah memiliki masalah dengan orang lain. Di Polres Cirebon Kota, Liga diminta untuk menceritakan kronologi kematian Vina dan Eki. Saya terus menyatakan bahwa saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi penyidik terus menekan dan menyebut saya berada di lokasi kejadian, katanya. Pemeriksaan berlangsung sekitar 2-3 jam dan selama itu Liga berkali-kali diminta untuk menceritakan kronologi peristiwa tersebut, tetapi ia tetap menyatakan ketidaktahuannya. Saya diperiksa sekitar 2-3 jam dan terus ditanya soal kronologi, tapi saya benar-benar tidak tahu, ujarnya. Liga Akbar menyampaikan pesan menyentuh kepada Rudiana, ayah dari Eki, korban pembunuhan bersama kekasihnya Vina Cirebon pada tahun 2016 lalu. Pesan ini disampaikan dalam sebuah kesempatan yang diharapkan bisa membuka tabir keadilan yang lebih jelas bagi semua pihak yang terlibat. Kalau ada Pak Rudiana di sini, saya hanya akan mengatakan bahwa Bapak harus terbuka, kejujurannya, ujar Liga Akbar, mengawali pesannya dengan harapan agar Rudiana dapat bersikap lebih jujur terkait kasus yang menimpa anaknya, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Lebih lanjut, Liga Akbar menekankan pentingnya keadilan bagi semua pihak, tidak hanya bagi almarhum Eki dan Vina, tetapi juga bagi keluarga mereka. Kasihan sama almarhum Eki dan almarhumah Vina dan kasihan juga kepada keluarganya, ucapnya, dengan nada penuh empati. Liga Akbar juga menyampaikan keprihatinannya terhadap para terpidana dalam kasus ini. Ia mengaku tidak mengenal para terpidana, termasuk Pegi, salah satu tersangka yang sering disebut-sebut dalam kasus ini. Termasuk, kepada para terpidana, karena saya tidak kenal dengan para terpidana, termasuk sama Pegi saya gak kenal, jelas dia. Bongkar percakapan Liga Akbar dengan Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki. Lokasi percakapan di RSD Gunung Jati tepat setelah malam kejadian Eki dan Vina dibunuh di Cirebon 2016 silam. Mengutip tribunjabar.id pada 15 Juni, kabar itu disampaikan langsung oleh Liga Akbar dalam wawancara pada Sabtu 15 Juni pagi. Perlu diketahui, Liga Akbar adalah teman dekat dari Eki. Liga menyatakan bahwa dirinya bersama-sama dengan teman lainnya mendatangi rumah sakit. Di rumah sakit, Liga bertemu dengan Rudiana dan terjadi percakapan yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Ditemani oleh teman Liga Akbar berinisial R, Liga menyatakan bahwa saat itu Rudiana bertanya apakah dirinya bersama Eki saat kejadian. Liga pun memberikan jawaban tegas, tidak. Liga menceritakan bahwa di saat kejadian ia sedang bersama dengan teman-temannya nongkrong di warung hingga pukul 12 malam. Lalu pada pukul 12 malam itu, Liga menerima kabar dari temannya berinisial T bahwa Eki telah meninggal dunia. Bersama dengan teman-temannya, Liga segera menuju rumah sakit Ciremai, namun tidak menemukan Eki di sana. Mereka kemudian pergi ke RSD Gunung Jati, di mana mereka menemukan suasana sudah ramai di ruang jenazah dan IGD. Ketemu Rudiana di sana. Ada bapaknya sih. Sejak awal ke rumah sakit? Sejak awal dari rumah sakit itu belum ada, terus kemudian ada. Berarti datang yang kedua kali ke rumah sakit sudah ada Rudiana di situ. Sempat komunikasi dengan Rudiana di situ. Sempat kadang menanyakan tadi sama kamu nggak gitu. Saya cuma bilang nggak bareng Pak. Setelah ngaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana memberikan keterangan palsu soal kasus Vina Cirebon, kini Liga Akbar membuka fakta baru. Ia belak-belakan mengungkapkan percakapan ayah Eki di rumah sakit pada malam putranya itu terbunuh bersama Vina. Dilansir dari Tribun Cirebon, salah satu saksi kasus Vina Liga Akbar mengungkapkan percakapan pertama antara dirinya dan ayah Eki di malam tewasnya Eki dan Vina Cirebon pada Sabtu 15 Juni 2024. Menurut Liga, saat itu Ibtu Rudiana hanya bertanya keberadaan Liga saat insiden terjadi. Kepada Ibtu Rudiana, ia mengaku tidak bersama Eki, melainkan di depan warung seberang SMAN 4. Pasalnya saat itu Liga juga menceritakan bahwa dirinya diberitahu bahwa Eki kecelakaan oleh temannya yang berinisial T. Sementara inisial T menerima informasi dari ketua klub motor di mana Eki menjadi anggotanya. Oleh karena itu, Liga ikut datang ke rumah sakit di mana Eki dan Vina dirujuk.
Diketahui sebelumnya dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu, Liga dinarasikan sebagai saksi kunci karena ikut konvoi dengan Eki dan Vina. Namun baru-baru ini Liga membantah kesaksiannya pada 8 tahun silam tersebut. Liga mengungkapkan bahwa kesaksiannya itu merupakan rekayasa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kini kesaksian berita acara pemeriksaan atau BAP Liga tahun 2016 juga telah dicabut dari kepolisian.